simposium kali ini, di sini saya akan menjalankan tugas dari kampus membuat praktek konseling kelompok. Saya apakah kalian tahu konseling kelompok itu apa? Saya jelaskan. Materi yang dibahas kali ini dalam konseling kelompok tidak dapat diterapkan terlebih dahulu, melainkan akan diungkapkan oleh konseling ketika layanan dilaksanakan. Apapun masalah yang diungkapkan konseling, dari masalah pribadi, sosial, belajar atau karir, masalah itu yang dibahas dalam konseling kelompok nanti. Terus sebelum saya jelaskan konseling kelompok itu apa, ada proses konseling. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Tahap pembentukan menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua berdoa, yang ketiga menjelaskan pengertian konseling, yang keempat menjelaskan tujuan konseling, dan yang kelima menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, dan yang keenam menjelaskan asas-asas konseling kelompok. Di dalam asas-asas konseling kelompok itu ada terdiri beberapa asas. Yang pertama kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan ketertiban. Dan yang ketujuh perkenalan dilanjut rangkaian nama. Sebelum lanjut tahap-tahap, saya jelaskan dulu asas konseling kelompok. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakan segenap data atau keterangan tentang klien. Jadi asas kerahasiaan ini ketika siswa mempunyai masalah atau mempunyai suatu permasalahan, itu harus benar-benar data atau informasi itu harus benar-benar tertutup, harus rahasia, tidak boleh yang lain tahu, siswa lain tahu, hanya konseling dan konselor yang tahu. Terus yang kedua asas kesukaraan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa, maka sangat dapat diharapkan mereka yang mengalami masalah dengan sukarela membawa masalah itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingannya. Yang ketiga asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Asas yang terakhir dan normatif. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya tahap peralihan. Yang kedelapan menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Yang kesembilan tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Yang kesepuluh mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk masuk di tahap berikutnya dalam mengatasi suasana tersebut. Yang ke-11 memberi contoh masalah bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Selanjutnya tahap kegiatan. Ke-12 menjelaskan permasalahan yang tidak dikemukakan oleh anggota kelompok. Yang ketiga mempersilakan anggota kelompok mengemukakan permasalahannya secara bergantian. Yang ke-14 memilih atau menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ke-15 pembahasan masalah terpilih. Yang ke-6 selingan. Yang ke-17 menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Tahap pengakhiran menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri. Yang ke-19 anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Yang selanjutnya pembahasan kegiatan lanjutan. Yang ke-21 pesan serta tanggapan anggota kelompok. Yang ke-22 ucapan terima kasih. Yang selanjutnya berdoa yang ditutup oleh perpisahan. Oke, saya lanjut. Saya jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah dasar konseling perorangan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti kita akan membahas suatu permasalahan yang akan kita
kita usung masalah siswa. Apa saja sih masalah siswa, nanti kita usung bersama-sama, kita selesaikan sama-sama di forum ini dengan bertujuan agar masalah siswa tersebut selesai. Konseling yang mengalami masalah yaitu anggota kelompok yang masalahnya sedang dibahas sebagai upaya pengentasan masalah dari pimpinan kelompok dan semua anggota kelompok. Oke, di sini bertemakan siswa malas belajar. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu apakah kalian sepakat bahwasanya tema tersebut masalah siswa malas belajar. Sepakat? Kita bahaskan. Oke. Mungkin langsung sebelum kalian bertanya, saya akan menjelaskan cara siswa malas belajar. Memang di ranah apa ya? Sekarang pandemi COVID ini memang semuanya, terutama siswa, itu memang malas belajar. Karena apa? Kita kan belajar atau sekolah kan dari rumah lewat HP. Pasti kebanyakan siswa itu malas semuanya. Lebih malas lah ketimbang sekolah offline. Karena kalau sekolah daring itu siswa mikirnya cuma daringnya lewat HP atau sama guru, pasti mikirnya siswa begini. Jadi lebih milih enak main sosmed aja, enak scroll, WA, cetak, WA, IG-an, kebanyakan siswa seperti itu. Jadi semua siswa seperti itu malas belajar. Jangankan siswa, semua yang masih sekolah, yang masih duduk di bangku SD, SMP atau SMA ataupun bangku kuliah, sama saja. Semua bakal malas belajar. Karena apa? Yaitu apa itu namanya? Ya, siswa belajar malas karena yaitu gak ada dorongan dari orang tua. Orang tua hanya memberikan semangat, ayo sekolah, semangat sekolahnya. Orang tua pasti cuma seperti itu. Jadi hanya diri kita yang bisa memberikan semangat atau support supaya kita tidak malas belajar. Paham kan yang saya sampaikan? Mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait dengan itu. Bagaimana cara mengatasi siswa yang malas? Oke. Di sini ada 5 tips ya, cara mengatasi siswa yang malas belajar. Kalian anggap saja ini sebagai kata kalian itu sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Di sini ada 5. Kenali yang pertama, kenali gaya belajar anak. Kenali gaya belajar anak. Maksudnya gimana? Anak itu kan mempunyai gaya belajar. Gaya belajarnya bagaimana? Entah itu dengan cara ada 3 di sini, kinestik, auditorik. Yang pertama kinestik itu siswa itu lebih suka langsung ke praktek, lebih suka praktek daripada mendengarkan guru ceramah. Terus yang kedua auditorik, siswa lebih suka ke auditorik itu seperti apa ya? Mendengarkan lewat video, lebih mudahnya dan lebih paham. Yang ketiga visual, lebih suka ke membaca buku, membaca lewat segala macam hal yang disukainya siswa tersebut. Terus yang kedua, berikan
memberikan tantangan kepada anak ataupun siswa, pada anak-anak Anda semuanya, bahwasanya siswa itu suka kalau diberi tantangan. Misal anak tersebut dikasih tantangan seperti contoh seperti ini. Anak kalian, anak Anda kalau diberi tantangan seperti belajar matematika, ayo sampean tak kasih tantangan belajar matematika, memecahkan suatu permasalahan, memecahkan masalah matematika, bisa apa enggak? Pasti siswa itu langsung berpikir, oh aku dikasih tantangan seperti ini. Jadi ada kemampuan untuk belajar. Jadi dikasih tantangan seperti itu aja sudah mau dan lebih giat lagi belajar. Soalnya kalau diberi tantangan itu siswa lebih mudah, lebih gampang untuk belajar. Terus yang selanjutnya, ketahui minat bakat anak atau siswa. Jadi orang tua kan melihatnya anak itu belajar terus. Orang tua kan pasti melihatnya seperti itu dan menyuruh anak atau siswanya itu suruh belajar supaya pintar. Akan tetapi tidak mengetahui minat bakatnya si anak tersebut. Jadi kan enak juga gitu. Minat bakatnya anak tidak diketahui oleh orang tua. Jadi orang tua harus pandai mengetahui minat bakatnya. Seperti contoh anak tersebut pintar menyanyi, menggambar. Nah, itu orang tua wajib untuk mendukung minat atau bakatnya anak tersebut, supaya nanti si anak tersebut gak malas untuk belajar. Nanti orang tua bisa mendorong anak tersebut belajar lewat ranah minat bakat si anak tersebut. Terus yang selanjutnya, ajarin anak-anak sendiri di rumah. Jadi yaitu apa yang saya sampaikan, bahwasanya orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak. Orang tua itu penting, pendidikan pertama bagi anak sebelum anak sekolah. Orang tua ya. Jadi kita didik anak sendiri di rumah. Kita ajari membaca, kita ajari menulis, dan kita ajari berbicara, supaya anak kita bisa belajar. Ketika nanti di sekolah lebih mudah untuk belajar, lebih mudah nanti kalau ketika guru menerangkan, guru memberi materi, dan tidak malas belajar. Yang selanjutnya, penuhi tangki cipta. Maksudnya penuhi tangki cipta itu kita harus selalu memberikan rasa cinta kepada anak kita, kepada anak Anda atau siswa, supaya lebih giat belajarnya. Soalnya kebanyakan generasi sekarang, generasi milenial itu anak ataupun siswa sama orang tua itu dibiarkan ya hanya ditanya tak sekolah besok itu cuma gitu, gak ditanyain ada apa enggak, tugasnya sudah dikerjakan apa enggak. Kebanyakan orang tua gak bakal kayak gitu ya, pasti dia berangkat. Mungkin 1-2 orang tua yang bertanya apakah ada tugas TPR atau sudah menyelesaikan tugas, pasti seperti itu ya. Kebanyakan orang tua seperti itu, karena orang tua hanya mikir, oh anakku belajar bisa pasti baik. Orang tua kebanyakan seperti itu. Jadi si siswa atau si anak tersebut kalau tidak dikasih semangat, dikasih rasa cinta, anak tersebut malas, pastinya malas belajar. Kalian pasti merasakan sendiri. Kalau tidak diperhatikan sama orang tua itu pasti
pasti malas belajar. Jadi ambillah contoh kecil saja. Ini, ketika anak malas belajar, kita kasih apa ya? Kasih hadiah, nggak belajar, ikut pakai kita kasih hadiah. Pasti si anak itu mau untuk belajar dan giat untuk belajar. Kita kasih rasa cinta. Kalau perlu kita temenin si anak tersebut belajar. Kalau kita temenin, si anak pasti mau belajar. Dan ataupun kita kasih motivasi, kasih semangat, kasih dukungan, si anak pasti bakal mau belajar. Bukan hanya sekarang, tapi pasti seterusnya bakal tidak malas belajar. Soalnya kalau sudah tertanam di diri kita untuk terus belajar, seterusnya akan sudah menjadi kebiasaan siswa belajar. Tanpa kita ataupun tanpa orang tua suruh, si anak pasti belajar. Oh, besok materinya ini, besok mata pelajaran ini. Pasti siswa sudah mikir, tak belajar ya, besok ada waktu dijelaskan sama guru, enak, gak bingung, tinggal bertanya, tinggal mendengarkan dan mudah dipahami. Seperti itu bisa dipahami. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait konseling kelompok yang bertemakan cara mengatasi siswa malas belajar. Yang selanjutnya saya tutup